Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di IG Live 2 tahun link aja, tanya apa-apa bisa. Seperti biasa Sahil Mulahela di sini hadir setiap sore nemenin lo di IG Live 2 tahunnya link aja ini. Hari ini kita kedatangan seorang sosok yang luar biasa nih, sobat link aja nih. Nah makanya kalau lo pengen tahu siapa, pantengin terus sampai dengan selesai nanti. Yang jelas hari ini kita bakalan ngulik sosok yang luar biasa ini. Kita pengen tahu apa-apa bisa sih yang ada di dalam dirinya. Sore ini kita kedatangan Mbak Dian Sastrowardoyo. Hai Mbak. Halo Sahil, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kabar baik dong. Nah sama Mbak Dian Sastrowardoyo ini kita bakalan ngomongin temanya itu adalah produktif yang positif ya. Ini positifnya beda daripada yang lain gitu kan. Nah seperti yang kita tahu juga Mbak Dian ini kan adalah seorang aktris legend Indonesia, terus juga seorang influencer juga, musisi juga, terus wah pokoknya banyak banget lah hal-hal yang dibisain sama Mbak Dian Sastrowardoyo. Bisain. Akhirnya itu yang bikin kita bilang, wah ini kayaknya cocok banget nih profilnya sama link aja yang apa-apa bisa juga di umur yang kedua tahun kali ini. Makanya kita pengen ngajak ngobrol Mbak Dian, boleh ya sore ini ya? Boleh dong, boleh. Kita ngobrol banyak. Tapi jangan lupa juga nih buat sobat link aja dan juga layanan syariah link aja. Masih inget kan sama traktiran link aja di mana kita berbagi saldo link aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 orang pengguna setianya link aja yang beruntung bisa dapetin saldo link aja sebesar 2 juta tersebut. Makanya jangan lupa sampai akhir acara nanti kita akan ada pengumuman pemenangnya juga. Jadi silahkan ditungguin, dipantengin siapa tahu nama kamu ada yang keluar gitu kan. Anyway, Mbak Dian, Yes, gimana kabarnya? Sehat walafiat? sehat, alhamdulillah di rumah aja. Di rumah aja Ini ya? aku mau cerita aja. Jadi kemarin aku lagi mau cerita nih Sahil. Aku Eh, kemarin Kak baru tahu kalau kita kan udah PPKM ini kayak lockdown versi 2 nih. Aku eh. langsung ini tuh nggak sih jadinya aku ikutan kelas online menulis cerita pendek. Jadi Oh, I kan see. langsung banyak tuh kelas-kelas online. Eh, Terus salah satunya akhirnya aku itu selama 4 minggu. Jadi kita kayak ketemunya by Zoom gini seminggu sekali. Tapi lumayan, jadi dikasih PR, terus kayak ada progresnya, dan itu menyenangkan banget sih. Aku jadi kayak nggak terlalu nganggur-nganggur amat, terus jadi kayak bisa ngerjain sesuatu yang sebelumnya belum dikerjain gitu. Jadi senang banget sih bisa kayak gitu. Tapi emang peminatnya si kelas online itu di masa yang lockdown kedua lah ibaratnya, itu setinggi yang waktu lockdown pertama nggak? Karena lockdown pertama kan juga kelas online banyak banget tuh. Banyak banget. Kayaknya justru karena orang-orang udah pernah ngerasain lockdown pertama, jadinya dia jadi kayak udah ngerti kan, wah Eh, nih lockdown lagi nih, oke deh berarti gue harus ngapain ya gitu. Jadi akhirnya kayaknya jadi kayak udah tahu gitu untuk langsung mungkin ada yang booking kelas online, ada yang langsung mau cari buku untuk dibaca, atau mau cari serial drama Korea untuk ditonton gitu, kayak udah pengalaman gitu jadinya teman-teman. Oke, tapi berarti selama masa kita PPKM darurat ini nih, itu Mm-mm. kegiatan Mbak Dian lebih banyak ikutin kelas online kah? Atau Iya, ngerjain kegiatan di iya, rumah? di rumah kelas online, dan yang waktu itu udah selesai tuh, jadi yang 4 minggu kemarin udah selesai. Eh, Eh, Sekarang aku udah mulai lihat-lihat lagi di kelas-kelas online baru. Aku kan waktu itu kan yang pertama kali kita PSBB, aku eh. sempat nyelesain apa namanya kelas online untuk nulis skrip yang story structure. Nah sekarang aku lagi mau ambil lagi lanjutannya, jadi kayak penyutradaraan. Nah, aku juga bingung tuh kalau belajar penyutradaraan film online tuh kayak gimana PR-nya ya, masih sih sibuk sendiri, ribet sendiri mungkin ya. Kemarin tuh kan si Ko Erna sempat buka kelas juga tuh, yang kelas penyutradaraan film Iya, kan. iya Jadi itu kalau nggak salah dia penyutradaraan komedi ya, itu juga menarik banget sih. Gue juga tadinya pengen ikut. nggak kebayang Mbak Dian tiba-tiba ikutan jadi Tiba-tiba halo penyutradaraan nongol. komedi gitu kan ya. Padahal selama ini kita kalau kalau ngelihat Mbak Dian dari tahun 96 gitu ya, berkarir sampai dengan sekarang, Mbak Dian ini kan terkenal sebagai orang yang selalu ngasih impact positif nih Hmm, ke masyarakat gitu kan. Seperti singlenya juga Perjumpaan Kita yang kolaborasi barengan sama Mas Chandra Darusman. Nah itu ya. boleh boleh diceritain dikit nggak sih gimana? Karena aku kalau siaran itu sering diputar juga lagunya lumayan Ribet di ya. rotation. Iya, saya jadi kemarin tuh
tahun lalu kan kita baru rilis yang kolaborasi aku sama teman-teman di Skoria Selecta kan. Jadi Ya. Serenata Jualara. Hmm. Terus kayaknya momennya pas banget pas PSBB, orang-orang lagi di rumah aja terus jadi didengerin gitu semua musik baru kan. Jadi kayaknya dapat impact-nya yang positif. Terus tahun ini kita aku diajakin lagi kerja sama anak-anak Shoemaker sama Om Chandra Darusman. Kebetulan aku juga ngefans banget sama Om Chandra. Jadi aku kayak langsung suka aja dan langsung pengen aja bantuin teman-teman musisi. Aku pada dasarnya sih aku kenapa mau kolaborasi sama teman-teman musisi karena gini ya, aku kan orang film dan teman-teman musisi juga punya banyak banget challenge dan tantangannya mereka sendiri-sendiri dalam menghadapi pandemi kayak gini dan naik turunnya industri musik gitu. Kayaknya kalau kita teman-teman dari luar industri musik bisa bantu mereka untuk naikin awareness apresiasi masyarakat Indonesia terhadap permusikan di Indonesia, menurut aku sih positif banget ya. Kayak misalnya gini, yang Serenata Jiwalara maupun yang perjumpaan kita ini, aku tuh komit tapi aku berkomitmen untuk nggak mau ngambil ini sebagai kayak mata pencaharian gitu loh Sahil. Jadi kayak seluruh keuntungan yang nantinya jadi bagian aku, itu aku mau sumbangin ke sebuah yayasan yang akan memperjuangkan hak-hak royalti buat para musisi yang ada di Indonesia gitu. Soalnya sebenarnya hak-hak royalti itu tuh masih banyak banget yang perlu dibantu gitu. Soalnya pembajakan juga masih banyak banget di Indonesia Gitu. ini. Jadi kayak yayasan-yayasan ini tuh memperjuangkan itu sih. Jadi sebisa mungkin juga musisi di Indonesia juga kalau bisa dapat penghidupan yang layak juga dari hasil karya mereka gitu. Tapi Mbak Dian tuh sebenarnya lebih kemana sih? Lebih ke film kah? Apa lebih ke Aku musik? sebenarnya Aku jauh lebih ke film sih, Sahil. Gue kalau ngelihat diri gue, jelas gue orang film sebenarnya, bukan orang musik. Nah, Cuma bisa kolaborasi sama teman-teman musik ini menurut gue kayak privilege dan juga kayak gue bisa memperluas networking gue juga karena nggak menutup kemungkinan kita teman-teman di film tuh perlu banget dibantu sama bantuan-bantuannya teman-teman musisi untuk nah, masalah film scoring atau ya, soundtrack gitu. ya. Jadi saling membantu itu sangat penting gitu loh dalam cross industri menurut gue kayak gitu. Enggak, tapi ketika Mbak Dian ibaratnya nyobain nih dari film terus tiba-tiba terjun ke musik, kan ada orang yang bisa ngerasa dia nggak nyaman atau mungkin di sisi lain ada justru yang ngerasain oh gue ternyata punya passion di sini yang besar gitu kan ya. Nah Mbak Dian masuk yang mana nih? Oke, kalau gue boleh share nih, sebenarnya nggak banyak orang yang tahu. Gue tuh dulunya sebelum gue pernah main film, dulu banget sebelum gue jadi gadis sampul, gue tuh adalah anak band Wah, dari SMP. Dan lo tahu kan, sekali lo anak band, selamanya lo adalah anak band walaupun lo udah pensiun. Jadi kayak baru setelah bandnya bubar, terus kita pada kuliah apa segala macam, barulah gue masuk ke film dan akhirnya film booming dan barulah gue mulai dikenal sebagai orang yang main film gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu tuh gue dulu anak band, makanya dulu pas gue dapet peran kayak ada Pandangan Cinta, terus cintanya main gitar. Di skrip tuh kalau nggak salah Cinta tuh nggak ada tuh acara-acara main gitar, itu tuh Dian sebenarnya main gitar genjreng nongkrong sama teman, itu tuh Dian banget, itu bukan Cinta sebenarnya. Jadi ya gitu sih. Jadi mungkin sekarang kalau gue kolaborasi musik sama teman-teman musisi, mungkin kayak gue inget-inget zaman-zaman SMP, SMA, gue dulu ngeband. Emang satu keluarga gue juga sepupu gue semua anak band, dan kita kalau lagi kumpul keluarga kita sama sepupu-sepupu selalu ngejam gitu. Jadi kayak kalau ke rumah Eyang tuh kita kayak lagi konser ngejam, bukan kayak lagi datang ke rumah Eyang gitu. Rasanya kayak gitu gue. Jadi emang musikal banget keluarga gue gitu. Jadi ya udah, oke, oke. mengenai komitmen profesi sih pasti di film sih gue Sahil. Gue nggak akan wirawiri ke musik gitu loh. Gitu. Tapi tetap ada passionnya gitu di musik ya. Adalah. Iyalah anak band. Masih inget nggak dulu zaman SMP pertama kali ngeband lagu apa yang dibawain? Alanis Morissette, You Oughta Know. Asik ya? Wow, wow. Sahil Ya, kok lo free? Gue ngeband di zamannya Nirvana, di zamannya Kurt Cobain lagi ngetop banget. Jadi ya, gue dengerin Pearl Jam sampai acid jazz kayak Incognito, sampai Cranberries, Cardigans semua tuh dulu gue bawain tuh dulu zaman itu. Terus kalau band cewek,
kita juga nggak cuma bisa nyanyi doang, kita juga harus bisa main musiknya juga, karena yang main kita-kita juga gitu, kayak gitu. Berarti di era-eranya Limp Bizkit juga ngikutin dong ya? Limp Bizkit gue udah nggak ngikutin, gue udah nggak ngikutin. Di situ gue udah masuk ke acid jazz, abis itu sok tua dengerinnya jazz. makanya gue suka banget sama bossa novanya Om Chandra Darusman, karena gue ada fasenya gue dengerinnya Antonio Carlos Jobim terus gitu, sok-sokan gitu, sok highbrow. Gila. Luar biasa. Tapi kan berarti kalau kita mau tarik ke belakang lagi nih, selama 2 tahun ke belakang tuh, kayak Link aja deh. Selama transformasinya di umur 2 tahun ini ada banyak hal yang udah dilakukan sama Link aja. Sampai akhirnya Link aja tuh bisa jadi e-wallet yang luar biasa saat ini, memberikan banyak servis untuk Sobat Link aja dan layanan syariah Link ajanya juga kan. Nah, Mbak Dian sendiri 2 tahun ke belakang, itu apa yang udah dilakukan dan ada perubahan apa aja untuk hidupnya Mbak Dian? Apalagi 2 tahun ke belakang kalau kita tarik masa pandemi doang nih. Masa pandemi, bener banget. 2 tahun ke belakang, gue senang banget bisa sharing ke teman-teman bahwa karena pandemi juga kayaknya gue jadi kayak dipaksa untuk yaitu ikut kelas online, dan akhirnya gue senang banget waktu itu sempat menyelesaikan salah satu kelas online penulisan skrip, dan setelah gue nyelesain itu selama kayak 1 quarter gitu, 3 bulanan gitu course-nya, akhirnya gue dapet kesempatan untuk menulis dan menyutradarai film pendek pertama gue yang sekarang udah tayang di beberapa platform digital. Judulnya Nogat. Itu adalah salah satu dari omnibus film pendek Quarantine Tales, dan itu gue lumayan bangga banget sih. I mean, gue selalu pengen gitu menjadi penulis, gue selalu pengen jadi sutradara, tapi gak pernah gue kerjain gitu loh. Tapi gara-gara pandemi akhirnya jadi dipaksa untuk beradaptasi dan keluar dari comfort zone, dan itu membuat gue juga jadi lega juga sih, karena kalau gue nggak pernah nyoba mungkin gue nggak akan pernah tahu gitu loh, ternyata bisa juga ya gitu, kayak gitu. Makanya senang banget sih kalau misalnya ngeliat brand kayak Link aja yang mungkin udah dalam 2 tahun kemajuannya bisa pesat banget, jadi bisa segala macem yang tadinya mungkin belum kepikiran gitu. Nah, kayaknya kita tuh juga kayak bisa belajar untuk bisa kayak gitu deh. Dalam waktu 2 tahun pandemi kita kayak dikurung di kayak masuk masa inkubasi gitu. Dimana lo dalam inkubasi tuh lo akan berubah jadi apa sih? Jadi orang yang lebih banyak kemampuan kah, atau mau jadi seperti apa gitu, tergantung kitanya juga. Iya, tapi masalahnya gini loh, ada banyak orang yang ketika dia di-push untuk bisa keluar dari comfort zone-nya, mereka tuh worry, dan akhirnya tuh mereka tuh nggak berani untuk keluar dari comfort zone-nya. Nah, sedangkan Mbak Dian ketika di-push, itu berani untuk keluar dari comfort zone-nya. Nah, ada sesuatu apa nggak sih, kayak ada yang men-trigger nggak sih untuk berani kita keluar dari comfort zone? Gini Hil, gue melihat kadang-kadang kita nih, apalagi kita kan orang Indonesia nih, ternyata kita punya bakat untuk terlalu mikirin apa orang lain pikir tentang kita. Jadi takut diomongin orang, takut dikritik kurang bagus. Hasil kerjanya nggak terlalu bagus, biasa aja. Mendengar kayak gitu doang ciut gitu. Terus down, bete, baper gitu. Akhirnya jadi nggak ngerti lagi. Kita tuh banget justru dalam waktu 2 tahun terakhir ini kan kita pandemi ya. Kita nggak ketemu orang, men. Jadi enak malah. Jadi lo kayak nggak sempet juga, atau basically lo dibikin halu sih. Lo jadi kayak lo cuma fokus sama diri lo sendiri, dan lo nggak sempet gitu lo mikirin apa yang orang lain pikir, karena lo nggak nemuin juga muka-muka mereka gitu. Mungkin kalau lagi nggak pandemi kan lo harus keluar ketemu orang dan cerita gitu lo lagi ngapain. Jadi mau nggak mau lo pasti terima tuh feedback baik yang buruk maupun yang bagus tentang apa yang lo kerjain gitu. Nah kalau feedbacknya kurang bagus, agak discouraging, agak mengecilkan hati lo, akhirnya lo jadi kayak nunda-nunda, ya udah deh nggak usah gue bikin sekarang, kali ya gue belum siap gitu, kayak gitu. Cuma kalau sekarang nih pandemi kita kan di rumah doang. Asli kita cuma tinggal urusannya kita kerjain apa enggak gitu loh, ibaratnya pas udah jadi juga akhirnya kita sendiri yang nikmatin juga jadi sesuatu blessing sih. Jadi yang penting jadi dulu deh gitu loh, nanti orang mau appreciate atau enggak juga ya walahu alam aja sih, yang penting lo udah kerjain gitu, kayak gitu sih. Tapi ini gue ada sedikit ini sih Mbak, untuk orang-orang yang selalu mikirin omongan orang gitu kan ya. Kayak lu tuh mau hidup mau mati itu pasti akan diomongin sama orang. Hidup mati tuh kebaikan keburukan kita diomongin sama orang. Jadi mau hidup mau mati, lu bakalan diomongin sama orang. Tinggal lu yang ngarahin mau diomonginnya positif atau negatif gitu doang kan. Kalau mau positif, bikin impresi positif lah, udah simple itu aja sih.
Kayak Asli, Mbak Dian asli. gitu kan, sekarang akhirnya banyak hal yang dipelajarin selama 2 tahun ke belakang. Dan itu jadi sebuah karya gitu. Bukan cuman belajar doang, berarti menjadi sebuah karya kan dari apa yang dipelajarin kan? Iya, betul. Oke, nah Alhamdulillah. selain itu, selain film, musik, terus sekarang nulis juga, sebenarnya ada bakat apa lagi sih dari seorang Dian Wardoyo yang kita nih nggak banyak tahu gitu loh. Mungkin musik itu kali ya. Gue kelamaan di rumah akhirnya jadi keluar deh tuh video-video nyanyi-nyanyi dari gue. Walaupun itu sebenarnya bukan buat di-share sih, pas gue video-video tuh buat iseng-iseng sendiri gitu. Tapi kok lama-lama gatel juga pengen posting. Ya harus siap aja sih. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang suka, ada yang enggak. Ya terserah juga, nggak apa-apa juga sih. Yang penting kitanya seneng gitu loh. Yang penting kita Oke. ngerjain sesuatu tuh bukan pertama kita tuh jangan sampai ngebuktiin diri ke orang lain, karena yang penting adalah lo have fun, lo ngerjain karena lo seneng aja gitu lo, buat diri lo sendiri, lo menghibur diri lo. Terus gue juga sebenarnya ini gue juga mau cerita, kan lo kan siaran ya, Nah, dan lo kan pasti pernah dong belajar voice speech buat broadcaster gitu kan. ya, ya. Training penyiar, gue lagi daftar juga nih online, kayak broadcasting, voice over gitu loh, jadi kayak Oke. olah vokal. Hmm. Karena sebagai aktor pun gue juga merasa banyak banget loh yang masih gue harus pelajarin dan harus gue tingkatin. Salah satunya adalah olah vokal itu. Jadi kayak sekarang nih gue lagi ngobrol sama lo, gue jadi inget nggak ya gue pakai suara diafragma, nafasnya nafas perut, terus Ayo, keluarkan suara keluarkan. diafragmamu. Belum bisa, gue masih belum bisa bedain men gitu, yang kayak suara gue ini suara yang bener apa belum ya, jangan-jangan belum lagi nih, gue kayak masih belum bisa, kuping gue masih belum bisa bedain, tapi gue berlatih terus. Pengennya sih ke depannya gue bisa menambah kemampuan skill-skill seperti ini, karena bisa gue pakai buat kerja juga. Dan kembali lagi ke orang film, aktor gitu ya, kan kalau acting dengan suara yang lebih terkontrol juga jadi itu nambah skill sebagai aktor juga gitu. Kalau Iya benar. aktor teater kan justru mereka 80% mungkin actingnya pakai suara ya gitu loh. Jadi nah itu gue masih belajar. Jadi even sebagai aktor pun, walaupun gue udah jalanin 20 tahun gitu ya, gue juga masih sadar banget kok masih banyak banget room for improvement gitu. Banyak banget yang gue masih perlu tingkatin lagi. Ini gue di sini masih bisa belajar lagi nih mestinya gitu. Nggak boleh ngerasa cukup sih, karena malu, Bo, kalau udah makin banyak tahun lu makin sadar kalau gila gue tuh masih banyak banget kurangnya gitu loh. Malu kalau kalau tahu ilmu-ilmu yang sebenarnya kita banyak banget yang belum bisa gitu. Tapi ketika lo dievaluasi gitu kan ya sama orang-orang gitu tentang kinerja, tentang actingnya lah atau segala macem, gimana lo sebagai sosok yang positif menerima itu? Yang pasti selalu mix review sih, Sahil, dan sebenarnya mix review itu selalu sehat buat kita gitu ya, dalam hal apapun. Kalau dalam pengalaman gue nih misalnya sebagai acting nih, misalnya filmnya baru ada yang keluar, terus orang ada yang suka bagian apanya, yang bagus apanya, cuma ada juga yang nggak terlalu suka bagian ini, boleh kasih masukan nggak? Kalau bisa, kalau mau lebih bagus lagi, mestinya bagian ininya begini nih, gitu, jangan kayak gini. Begitu juga dalam hal acting, dan acting tuh agak-agak personal tuh, jadi sebagai aktor tuh kita menerima mixed reviews tuh juga harus bijaksana banget gitu loh, nggak boleh baperan, dan selalu positive thinking bahwa masukan tuh bukan buat nyerang kita kok gitu loh, masukan tuh emang sehat untuk kita dengerin gitu loh, tinggal pilihannya ada yang mau kita dengerin banget, ada yang mau kita ikutin banget, atau yang ini oke, gue dengerin tapi kayaknya dia juga nggak terlalu ngerti acting deh, jadi kayak gak usah terlalu dipusingin. Ada juga yang kayak gitu, kita tuh harus bisa lebih relax aja sih milah-milihnya, mana yang perlu kita dengerin banget, mana yang penting kita fokus aja sama apa yang lagi kita improve gitu. Tapi kalau kita lihat gonjang-ganjingnya sosial media saat ini gitu kan, ketika ada kesalahan sedikit atau apa gitu yang mengundang kontroversi dan akhirnya orang komen ngasih kritik atau masukan, itu suka ada yang bilang kayak gini, kalau ngasih kritikan tuh harus pakai solusi dong. Nah, apakah Mbak Dian termasuk orang yang seperti itu atau fine aja dia ngeritik nggak ngasih solusi juga it's okay gitu? Karena kan ada expert, mungkin yang expert bisa ngasih solusi. Tapi kalau yang nggak expert kan kita tapi butuh. banyak kan yang nggak expert kan, saya biasanya Iya. di sosial media banyak kan yang nggak expert tapi ngasih kritikannya kayak as if dia expert. Tapi nggak apa-apa juga. Menurut gue itu tuh kayak bagus buat latihan mental kita sih gitu loh. Kita harus selalu ingat bahwa nggak semuanya yang kita dengar tuh benar gitu loh. Mereka sih
burung boleh bernyanyi, cuma mau kita dengerin apa enggak kan it's really up to us gitu loh. Jadi kalau gue bersyukur banget sih bahwa gue baru mulai punya sosial media tuh pas gue udah punya anak loh. Jadi gue udah ibu-ibu baru ada tuh yang namanya Instagram. Jadi bisa bayangin bahwa gue dari kecil tumbuh menjadi dewasa tuh hidup tanpa ada sosial media. Baru ada dulu Facebook, baru punya email SMA. Jadi gue termasuk generasi transisi nih. Jadi yang pernah mengalami kehidupan analog di saat zaman itu orang ngeritik lo tuh depan muka lo digojlok, Bo. Jadi yang jangan norak deh lo gitu. Jadi ngomongnya tuh live gitu loh. Jadi bullying tuh dulu jauh lebih serem karena secara live tuh lo terjadi bener dalam kehidupan lo, bukan komen-komen tanpa nama anonim di sosial media gitu ya. Jadi sekarang giliran gue menghadapi kayak gini, gue yang oh ya emang dari dulu sampai sekarang juga emang selalu ada kok kalau ada komen negatif maupun komen positif. Jadi mau dalam bentuk apapun, analog atau real life ataupun zaman infotainment dulu gitu di saat medianya tuh ngegojlok lo depan muka lo, sampai zaman sekarang versinya macam-macam aja. Cuma pada dasarnya kita emang tetap harus apa ya, relax aja. Mungkin gue karena udah lumayan lama nih ngejalanin, jadi udah mulai bisa ya membangun kedewasaan ini bahwa nggak usah semuanya dipikirin gitu loh, nggak usah terlalu baper karena belum tentu benar juga gitu loh. Jadi you make your own truth sih, you make your own kebenaran gitu loh. Mereka mungkin cuma fokus sama kesalahan lo doang, tapi yang tahu betul secara utuh lo tuh manusia yang lagi arahnya kemana dan lagi bikin perubahan apa kan lo. Jadi kalau lo fokusin cuma sama apa yang mereka fokusin, ya itu yang masih kurang-kurangnya aja. Lo jadi nggak punya energi yang cukup untuk bisa tetap fokus ke segala sesuatu yang lagi lo kerjain gitu. Jadi mendingan yang kayak gitu itu oke, dengerin sebentar aja tapi udah nggak usah terlalu dipikirin. Lo pikirin yang penting aja, yang lagi lo kerjain apa sih gitu. Misalnya lagi nyelesain skripsi, ya selesaiin skripsinya. Itu kritik bahwa lo orangnya skripsinya nggak bagus, dia nggak akan bikin skripsi lo kok gitu. Yang bikin skripsi lo kan lo juga. Jadi ya udah, thank you komennya, tapi udah ya gue mau cuekin lo sekarang, gue mau bikin skripsinya gitu. Yang penting lo fokus terus sama apa yang lagi lo kerjain. Lo yang lo paling tahu kok tentang diri lo sendiri. Berarti kalau menurut gue mental orang sekarang nih kayaknya harus belajar sama mental analog dulu deh. Mental anak lama. kayak lebih kuat gitu loh. Iya. Dan akhirnya bisa lebih memilih kan mana yang harus didengerin, mana yang enggak, kayak apa yang Mbak Dian lakuin sekarang gitu. Gue mau cerita nih, gue punya temen, dia influencer dan dia memang hidupnya dari komen dan insights ya dari sosial media dia. Yang gue sangat miris adalah dia suka curhat sama gue, Mbak, gue sebel banget deh, gue lagi posting, dia endorse, dia harus endorse misalnya kayak ada liburan kemana apa gimana, dan lagi pandemi gini kan tentunya lo mix opinion ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, kenapa lo posting-posting senang-senang, ini kan kita lagi zaman pandemi, ya itu kebebasannya follower dia juga sih gitu. Cuma yang gue miris adalah kenapa dia harus sampai kepikiran gitu loh, karena di saat lo posting lo mau promosiin itu, lepas itu benar atau salah, lo mestinya sadar betul bahwa ada yang akan setuju dan ada yang akan nggak setuju. Kalau gue jadi dia sih akan gue cuekin aja, nggak gue bacain. Dia bacain, Bo, dan itu yang menurut gue ngapain gitu loh. Menurut gue lo nggak mau sisain energi lo buat mikir posting selanjutnya aja ya daripada lo balesin. Menurut gue sih gitu. Tapi beda-beda sih. Teman-teman sekarang mungkin generasi sekarang tuh engagement tuh pentingnya. Jadi tuh bales-balesin juga sesuatu yang penting. Kalau gue mungkin generasi kuno, generasi lama, jadi mungkin nggak sempet bacain malah gitu. Jadi kayak gitu. Karena dia tuh yang bikin kepikiran tuh adalah ketika dapat hujatan, dia ngerinya orang banyak unfollow, insight-nya turun, klien nggak trust lagi sama akunnya dia. Nah, kan berpengaruh tuh ke pendapatannya, apalagi dia menggantungkan hidupnya di situ kan. Jadi, wah, sekarang makanya kita disebut budak konten. Oh, begitu. Ya, kita sebenarnya bukan budak konten sih, budak insight. Budak insight dan engagement, iya. Asli. Ya, tapi itu sih pentingnya kita untuk memilah-milah bener apa yang kata Mbak Dian tadi bilang gitu. Jadi kita nggak ngabisin energi kita buat hal-hal yang akhirnya bikin kita jadi negatif, justru kita bawa diri kita ke hal-hal yang lebih positif. Nah, sama kayak yang dilakuin sama Link aja selama 2 tahun ini. Selalu membawa hal yang positif, selalu hadir sebagai solusi gitu kan.
apa yang dibikinnya inovasinya tuh solutif gitu. Nah makanya kalau buat Sobat Link Aja dan layanan Syariah Link Aja nih, kalau pengen apa-apanya bisa, ya hayu gitu, download aplikasi Link Aja supaya tahu semuanya dimudahkan. Karena sekarang tuh gampang banget. Kita mau bayar listrik, nih apalagi Mbak Dian dulu, mungkin ngalamin banget bayar listrik, bayar PAM, bayar segala macam, kita bangun pagi Banget. ke Parah. kantornya ngantri gitu kan. Sekarang Iya, kita iya. cuma cukup lewat satu aplikasi bisa semua. Tinggal main jempol aja. Iya, main jempol aja itu udah bisa semuanya. Nah, makanya kalau mau dapat kemudahan itu semua, download Link Aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store-nya Sobat Link Aja dan layanan Syariah Link Aja. Nah, ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Dian nih masalah tips and trick-nya nih. Sekarang gimana sih supaya di masa pandemi ini penting banget nih. Masa pandemi ada yang bilang masa orang dibungkam ibaratnya. Tapi buat sebagian orang ini justru kreativitas dikeluarkan. Apalagi kayak Mbak Dian gitu kan, nyari kelas, terus jadi sebuah karya. Itu bangkitin rasa produktif dalam diri gimana? Susah. Oke, ini gue mau share ke lo nih, Hil, dan juga teman-teman yang mungkin yang nonton ya. Kemarin itu, ini kan kita minggu lalu itu ternyata di Cannes Film Festival itu sedang berlangsung. Dan mereka baru closing ceremony itu hari Minggu kemarin. Jadi langsung keluar tuh diumumkan pemenangnya siapa aja, ada film apa aja yang masuk kompetisi. Dan wah gila, mereka udah datang semua, nggak ada yang pakai masker, udah tes negatif semua, makanya mereka bisa lebih bebas di sana dan udah vaksin semua. Dan itu menunjukkan gitu loh bahwa gila ya, industri film di dunia itu di Eropa udah jalan lagi gitu loh. Ada satu sutradara Thailand yang akhirnya baru pertama kali bikin film dengan bahasa Inggris dan itu masuk dalam kompetisi Cannes. Gue langsung ngerasa, aduh Indonesia mana gitu loh. Soalnya tahun lalu tahun 2020 memang festival film Cannes tuh ditiadakan. Tapi tahun ini akhirnya banyak banget beberapa sutradara yang udah punya film tahun lalu, dia memilih untuk saya nggak mau masukin ke Cannes tahun lalu karena saya maunya tahun ini, tahun 2021 di saat kompetisi dibuka lagi. Jadi bisa balapan, ibaratnya bisa tanding gitu kan. Nah, film Indonesia tuh sebenarnya udah keren-keren banget gitu loh. Marlina waktu itu udah nyampaikan banyak banget, film-filmnya Edwin udah nyampaikan. Jadi sebenarnya kemampuannya orang Indonesia tuh udah ada, tinggal kapan ya kita bisa nge-push diri kita dan diberikan kesempatan support pemerintah supaya kita bisa mengibarkan bendera Indonesia tuh di kancah-kancah internasional kayak gitu. Gue nih bagaimana menjawab pertanyaan lo tadi, gimana sih caranya nyari motivasi untuk bisa berkarya lagi? Gue lihat itu, gue bacain berita-berita dari Festival Film Cannes dan gue ngerasa gila, gue ngerasa ketinggalan banget nih. Gue ngapain aja 2 minggu kemarin? Gue mungkin pakai dasar di rumah ya, ongkang-ongkang kaki. Kenapa gue nggak melakukan sesuatu untuk bisa kontribusi walaupun mungkin yang maju bukan gue, tapi untuk bisa satu orang Indonesia mewakili Indonesia nanti misalnya di festival film internasional lainnya, berarti filmmaker Indonesia itu perlu kerja keras, dan kerja keras tuh bukan di luar rumah kok, di dalam rumah gitu loh. Lo bertapa, lo nulis, kalau lo nggak ada inspirasi lo baca, lo nonton film gitu. Nah, akhirnya kemarin gue bacain buku gitu, gue baru selesai baca buku ini di Sahil, gue mau share nih gitu dan mungkin teman-teman. Orang-orang Utimu ini keren banget menurut gue. Ini kayak orang-orang Flores, tapi keren banget ceritanya kayak Pulp Fiction. Jadi bener-bener di sana kan emang kehidupan keras banget ya. Jadi orang bisa dibunuh gitu aja. Tapi ada kayak percintaan dan ada humor, dan baca buku kayak gini tuh bikin gue ngebayangin, gila nih kalau difilmin keren banget nggak ya, bisa masuk ke festival internasional nggak ya. Jadi intinya teman-teman, gimana sih cara gue menemukan motivasi? Lo juga harus baca berita. Harus tahu gitu loh apa yang sedang terjadi di luar dunia sana. Jangan cuma ngeliatin sosial media lo dan sosial media teman-teman lo, karena mungkin mereka juga nggak ngapa-ngapain dan lo nggak terinspirasi. Kalau lo mau terinspirasi, kayaknya lo harus baca berita tentang horizon yang ada lebih luas lagi deh. Di luar tuh, di dunia lain tuh orang udah pada ngapain aja. Olimpiade mau dijalanin, Bo, gitu, yang atlet-atlet berangkat, mereka berlatih. Kita ngapain gitu loh dalam bidang kita masing-masing ya. Yuk kita berkarya juga deh, walaupun dari rumah gitu. Jadi kayak gitu sih. Kita cari sesuatu yang bisa men-trigger diri kita gitu. Salah satunya dengan membaca berita gitu kan. Terus lihat gitu orang-orang udah nyampe mana, kok kita belum ya gitu, kayak gitu. Jadi kayak lo pengen gitu loh melakukan sesuatu gitu. Makanya baca berita yang bagus, Sobat Link aja. Jangan grup WhatsApp komplek. Nanti nyebarin hoax dulu.
Betul sekali. Asli puyeng gitu kan. Tapi Mbak Dian, ini kita berandai-andai gitu kan ya. Ini kan boleh kan masanya kita berandai-andai sekarang. Andaikan lu punya satu kekuatan super nih, yang lu bisa ngapain aja. Itu lu pengen ngapain sih? Gue pengen punya kemampuan untuk bisa megang doang buku, terus gue udah tahu isinya apa. Oh. Jadi gue mau lihat koran, mau lihat apa, gue tinggal pegang aja. Udah tahu, udah ke download semua. Gue pengen bisa kayak gitu. Enak, gampang ya, gampang nyerapnya, nggak perlu buang-buang waktu ya. Iya, nggak perlu fokus-fokus baca, udah langsung nangkep. Gue pengen banget sih bisa kayak gitu. Nah, tadi kita udah bahas 2 tahun ke belakangnya seorang Dian Sastrowardoyo tuh ngapain aja. Terus juga di saat pandemi ini ngapain aja. Ternyata banyak hal-hal positif yang dilakukan juga. 2 tahun ke depan mau ngapain lagi? Aduh, itu dia. Gue 2 tahun ke ceritanya depan. Interview kerja ya? Interview kerja ya? Oke. Jadi begini Pak ya, saya tuh orang yang sebenarnya saya punya sebuah kebiasaan untuk dalam setiap 5 tahun dalam hidup saya tuh saya biasanya punya rencana gitu. Misalnya saya lagi kerja di perusahaan ini, saya kalau bisa dalam 5 tahun pengen udah dipromosi, udah ngerjain project apa aja kayak gitu. Nah, sebenarnya gue juga punya tuh rencana 5 tahun Dian tuh mau ngapain aja dari tahun kemarin 2020 gitu ya, 2019. Pandemi bro. Jadi kayak lagi dipencet freeze gitu loh. Jadi kayak ini kan kita dari awal pertama kali kita pandemi kan kita nangkepnya pandemi ini cuma bakal 2 minggu ya, nggak taunya setahun lebih bro, udah 2 tahun. Nah, jadi kayak gue belum sempet merealign atau melakukan adaptasi tuh buat skenario pandemi. Jadi sementara itu kan sebenarnya harus dilakukan. Kalau lo sebagai pemilik bisnis, pemimpin perusahaan yang tadinya lo punya rencana 5 tahun, rencana 2 tahun, yearly plan satu perusahaan, lo dengan adanya pandemi juga itu shifting kan. Oke, berarti kita realigning deh, berarti goalnya yang tadinya mau lari 10 meter, mungkin kita adaptasi jadi 3 meter aja, tapi dengan pencapaian kalau bisa 3 meter itu dicapai dalam waktu setahun ke depan, misalnya gitu. Nah, itu kayak gitu tuh gue belum melakukan, dan kayaknya kita perlu deh melakukan itu semua teman-teman. Jadi dalam karir apapun itu ya yang lo miliki, kita perlu sama-sama revisit gitu loh. Iya ya, saya lagi ada di mana nih di hidup, dan misalnya buat yang jomblo gitu loh, goal mencari jodoh dalam 5 tahun. Mungkin nggak sih dengan pandemi ini itu juga tertunda gitu, dan lo harus agak-agak menyesuaikan gitu loh. Mungkin nggak sih gue ketemu jodoh dalam 5 tahun, jangan-jangan harus gue perpanjang tuh 7 tahun misalnya. Karena sekarang jadi hanya berbasis online misalnya gitu kan. Sekarang dating apps jadi tinggi demand-nya. Iya sih, cuma kan dating apps juga kan men-shifting kualitas pengenalan lo sama orang. Karena ketemunya juga nggak analog kan, ketemunya online doang. Iya, benar. Jadi misalnya yang mestinya gue pacaran 2 tahun serius bisa kawin, mungkin harus pacaran 5 tahun 6 tahun baru tahu beneran orangnya, ya nggak sih? Panjang jadinya. Oke, jadi ternyata seorang Dian Sastro itu selama 5 tahun, per 5 tahun itu udah bikin plan gitu ya. Jujur gue belum bikin lagi nih yang sekarang pandemi ya, versi pandemi belum gue tulis lagi nih. Lagi gue renungkan sih. Tapi lumayan juga loh, udah hampir 2 tahun lo belum realigning lagi. Iya, gue emang agak bolot, mohon maaf. Pentingnya backup plan tuh emang ya. Jadi apalagi di masa sekarang nih, masa virus di mana-mana gitu, kita nggak tahu tahun depan mungkin ada apa lagi, kejadian apa lagi kan. Iya. Jadi kalau gue boleh share nih contohnya nih kayak gini. Tadinya dari tahun 2018 gue punya plan dalam waktu 5 tahun gue mau memproduksi 3 film. Nah yang baru jadi tuh 1 film kemarin, Guru-Guru Gokil. Terus menyutradarai baru 1 film pendek. Nah sebenarnya tuh ada plannya lagi. Jadi produserin 3 film ke depan, sutradarain 3 film ke depan. Jadi ada jenjangnya kan ya, dalam 5 tahun tuh harus kelar. Habis itu dari situ gue akan mikir lagi terus gue mau ngapain. Terus pandemi bro, jadi ini industri film aja berubah bentuk. Yang namanya bioskop ditutup, semuanya pindah ke OTT. Itu kan juga jadi kayak mikir lagi film yang diterima di platform digital tuh film yang kayak gimana ya, karena jadi harus disesuaikan. Yang tadinya lo mau bikin film seenak jidat lo, sekarang jadi harus dipikirin gitu. Mungkin sekarang malah harus serial, karena yang laku series, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak belum gue renungin lagi sih sebenarnya nih maunya gimana gitu. Tapi
pernah tertarik stand up nggak? Stand up jujur gue gak berani sih. Lo pasti jauh lebih berbakat ya teman-teman stand up. Gue selalu punya kekaguman terhadap teman-teman yang berani stand up. Karena kalian semua pasti penulis yang jago banget. Karena kan lo bikin material lo sendiri kan. Hebat, hebat banget. Gue tapi kan lo udah aja boleh nggak? Lo kan sekarang udah melalui tahap itu. Ada di fase itu, menulis. Tinggal menyampaikannya. Menyampaikan udah punya bakatnya. Gue kayaknya I don't know. Gue punya bakat untuk tertawa. Tapi kalau misalnya gue melucu, gue nggak yakin apakah gue bisa punya endurance-nya sih. Soalnya untuk lo bisa refresh energi itu dan come up with something fresh juga itu kan sesuatu yang bakat ya. Gue yang meramu di belakang layar aja gimana gitu. Gue bikin film komedi, gue jadi editor, gue penulis, gue sutradara, gue ayo. Tapi kalau gue jadi komediannya, gue akan memberikan porsi itu kepada teman-teman komedian yang emang udah lebih berbakat daripada gue mungkin. Apa perlu kita bikinin polling sekarang? Jangan dong. Nah, itu dia ya Sobat Link Aja dan layanan Syariah Link Aja ya. Tadi kita udah ngobrol banyak barengan sama Mbak Dian Sastrowardoyo gitu tentang apa yang udah dilakuin selama ini. Banyak banget hal positif yang dilakukan sama Mbak Dian juga. Nah, apakah kita akan mengikuti seperti itu? Otomatis kalau kita pengen kreatif, kita pengen produktif, dan kita pengen bawa ke hal-hal positif ya kita harus melakukan itu juga. Salah satunya adalah positive thinking. Apakah namamu akan keluar di pengumuman pemenang yang akan mendapatkan saldo Link Aja sebesar 2 juta rupiah untuk 22 orang pengguna setianya? Mari kita bersama-sama menyaksikan. Ini dia nama ke-22 orang pemenangnya. Tuh, silakan dilihat namanya. Ada nama lo nggak, Sobat Link Aja ya? Silakan langsung dilihat. Jadi ini 22 orang yang sering banget Mbak Dian menggunakan aplikasi Link Aja dan layanan Syariah Link Aja. Mereka ini bisa mendapatkan saldo Link Aja sebesar 2 juta rupiah. Lumayan banget. Wow, banget. Bisa belanja apa aja tuh. Bisa belanja online, bisa bayar-bayar macam-macam. Seru loh ini. 2 juta. Kalau lu sendiri dipakai buat apa, Mbak? Pertama gue pesen bebek goreng. Kirim-kirim makanan ke teman-teman yang gue udah kangen banget, teman-teman sepeda gue, ibu-ibu sepedahan, yang semuanya tukang makan, itu pasti gue traktir. Makanan-makanan favorit, ya kan? Intinya 2 juta habis buat makan gitu ya? Iya, kalau gue ya. Oke, nah itu dia nama-nama pemenangnya. Selamat buat lo yang udah mendapatkan saldo Link Aja sebesar 2 juta rupiah. Nanti akan dihubungi lebih lanjut lagi seperti apa. Dan jangan lupa Sobat Link Aja untuk selalu stay tune terus di Instagramnya @linkaja. Karena kita bakalan live lagi nanti di tanggal 23 Juli ditemenin sama sosok inspiratif juga. Obrolannya bakalan seru juga. Kita akan mengulik apa-apa bisa dari narasumber berikutnya. Tapi Mbak Dian sebelum pamit, kan Link Aja anniversary yang kedua tahun nih. Boleh dong dikasih ucapan untuk Link Aja. Buat Link Aja, selamat ulang tahun yang kedua. Dan semoga semakin apa-apa bisa, semuanya bisa, dan semakin positif. Dan selalu jadi inspirasi kita semua untuk selalu mau mengembangkan diri. Biar bisa kayak Link Aja. Gitu. Amin. Terima kasih banyak Mbak Dian. Selalu menjadi sosok positif untuk banyak orang. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa diambil pelajarannya dan kita jadi lebih produktif lagi di masa pandemi ini. Iya, sehat-sehat semuanya ya, Sahil, teman-teman semua yang nonton, sehat-sehat semua. Terima kasih. Kalau gitu Sobat Link Aja, Sahil Mulahela pamit, Mbak Dian Sastrowardoyo juga pamit. Kita ketemu lagi tanggal 23 Juli ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.